Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kami di sini dalam rangka akan memaparkan materi terkait dengan Smart Governance dan juga Smart ASN dalam untuk menjadi mendukung program Smart ASN 2024. Untuk pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Adia Dwi Prasetya yang akan bertindak sebagai moderator. Lalu saya tidak sendiri, saya juga membawa beberapa narasumber. Yang pertama adalah Saudari Irma Dwi Yundi, lalu yang kedua adalah Saudari Hablan Alivia Nurbaiti dan juga Saudara Aulia Alfurqon. Baik, tema yang ingin kami bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, yaitu Smart Governance. Izinkan saya menjelaskan secara singkat dalam pembukaan kali ini mengenai Smart Governance atau tata kelola pemerintahan cerdas yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Penerapan tata kelola pemerintahan cerdas atau smart governance ditunjang dari beberapa nilai. Yang pertama adalah penyediaan sumber daya manusia dengan kualitas dan kuantitas memadai untuk kebutuhan pelayanan publik, lalu juga meningkatkan keterlibatan dan sinergi masyarakat dalam dan pemerintahan dalam perencanaan, sosialisasi, dan pelaksanaan pembangunan. Juga melaksanakan perbaikan secara kontinu atas kinerja pelayanan publik melalui rekayasa ulang proses bisnis yang efektif, efisien, dan komunikatif, serta optimalisasi sistem pelayanan publik daring yang terintegrasi dan transparan. Juga mengoptimalkan penerapan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan berfokus pada integrasi data dan interoperabilitas sistem menggunakan teknologi yang terjamin keberlangsungannya, serta menerapkan sistem satu data yang terbuka, lengkap, akurat, dan terstandarisasi dengan melibatkan pemangku kepentingan selaku wali data dan memperhatikan aspek keamanan informasi dalam hal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sebagai mesin pendorong kinerja pelayanan publik dan aparatur serta peningkatan kualitas analisa pengambilan keputusan atau kebijakan. Nah, untuk pada kesempatan kali ini atau kesempatan pembicaraan kali ini akan saya batasi, kita akan membahas mengenai salah satu contoh penerapan smart governance di lingkungan ASN pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu yang sudah diaplikasikan, yaitu adalah TRK. Nah, TRK itu apa sih itu TRK? Nah, akan saya jelaskan sedikit. TRK merupakan sebuah akronim, yaitu dari tunjangan remunerasi kinerja. TRK adalah satu produk kepegawaian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tergabung dalam program Jabar Smart Birokrasi, yang fungsinya menjadi eviden atau bukti bahwa kita melakukan pekerjaan sebagai dasar pemberian tunjangan. Nah, tidak berlama-lama lagi, agar mempersingkat waktu, saya akan langsung kepada narasumber saya yang pertama, yaitu Saudari Irma Dwi Yundi. Kakak Irma, silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya, Kang Adia. Perkenalkan, saya Irma. Di sini saya akan memberikan pendapat mungkin ya tentang penggunaan aplikasi TRK di Jawa Barat. Nah, seperti yang tadi telah disampaikan oleh moderator ya, TRK ini fungsinya itu untuk mengukur kinerja ASN di Provinsi Jawa Barat yang nantinya akan berpengaruh dengan penerimaan tunjangan. Nah, jadi memang kita dituntut harus menggunakan ilmu teknologi ya. Jadi nanti untuk sistem pengisian TRK itu sendiri merupakan laporan harian. Dalam aplikasi itu kita bisa menginput apa saja yang dikerjakan sesuai tupoksinya masing-masing di instansi masing-masing. Kemudian
setiap ASN juga nanti hasil kegiatannya itu akan divalidasi oleh atasan langsung, dan setiap bulan laporan itu direkap dan akan berbanding lurus dengan jumlah tunjangan yang akan didapatkan. Secara umum, saya menyetujui dengan adanya penerapan laporan kinerja melalui aplikasi ini, karena sesuai dengan manajemen ASN atau pengelolaan ASN yang bertujuan untuk menerapkan ASN yang profesional, kemudian bisa menginternalisasi nilai-nilai dasar sebagai ASN juga, serta memiliki kode etik dan perilaku. Kemudian namanya suatu sistem pasti ada kelemahannya ya. Di sini saya sedikit mengkritisi bagaimana pengalaman pribadi saya sendiri terhadap penerapan laporan kinerja melalui aplikasi TRK ini. Dinilai memang setiap aktivitas utama itu nanti kita akan dinilai oleh atasan langsung, dan wajib sekarang sih sudah wajib mengisi hasil output, tapi mungkin hanya berupa notulensi saja. Jadi hasil output secara realnya itu memang tidak wajib diisi. Tetapi untuk pengisian notulensinya itu sebenarnya hanya menjadi kewajiban saja. Jadi konten dari notulensi atau rangkuman dari notulensinya itu sebenarnya kadang tidak ditelusuri secara real apakah memang sudah sesuai dengan kegiatannya atau tidak. Kemudian dari segi penilaian juga misalnya dari atasan untuk bawahannya itu masih banyak yang bersifat subjektif. Jadi tidak dinilai harusnya kan secara objektif ya gitu. Jadi masih banyak memang kekurangan, nggak banyak sih sebenarnya ya, jadi kekurangan-kekurangan yang sedikit itu ya gitu. Terus kemudian untuk dari segi etika, contoh karena saya tupoksi di pelayanan di rumah sakit itu kan melayani pasien. Jadi memang harus dibutuhkan komunikasi yang baik antara kami tenaga medis dengan pasien. Karena ada beberapa pasien mungkin yang merasa terganggu akibat adanya, mungkin kan kita memang secara pelaporan itu harus ada evidence-nya. Memang sih evidence itu tidak harus berupa foto, tapi ada atasan yang memang harus ada dilampirkan foto secara real time-nya, kegiatan real time-nya. Jadi memang itu juga sedikit sulit ya, karena itu kan suatu privacy juga. Begitu. Kemudian harapan saya sih ke depannya mungkin untuk penggunaan aplikasi dalam pelaporan kinerja ASN ini bisa ditingkatkan lagi, kemudian diperbaiki kekurangan-kekurangan kecilnya seperti itu. Mungkin itu saja harapannya, mungkin nanti kita bisa secara menyeluruh menjadi Smart ASN di tahun 2024 untuk Indonesia Emas 2045. Baiklah, mungkin itu saja pendapat dari saya, Bapak Moderator. Baik, terima kasih Kak Irma atas pendapat dan pandangannya terhadap satu produk yang memang kita sudah kenal bersama ya, yaitu TRK, yang kami juga sudah tidak, bukan merupakan barang asing. Namun tadi Saudari Irma atau Kak Irma ini berpendapat bahwa memang ini merupakan satu terobosan ya dalam pencanangan atau penentuan kinerja dari seorang ASN. Namun memang pada dasarnya sistem ini juga masih ada beberapa minor atau masih ada beberapa kelemahan terkait dengan profesinya di bidang pelayanan ya. Artinya kalau misalkan memang dari segi kedokteran misalkan ada beberapa hal yang tidak mungkin bisa diekspos ya ke pihak luar karena menyangkut dari rahasia kerahasiaan dari pasien itu sendiri. Baik, terima kasih Kak Irma atas penjelasannya sangat menarik. Lalu saya akan beralih ke narasumber selanjutnya yang sudah tidak sabar untuk memberikan pandangan dan perspektifnya, yaitu Kakak Hablan. Silakan Kakak Hablan, waktu dan tempat kami persilakan.
Ya, terima kasih Bapak Moderator atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan berbagi sedikit perspektif dari saya sendiri sebagai CPNS ya, CPNS Provinsi Jawa Barat. Nah, menurut saya benar kata Kang Adya tadi, kalau TRK itu sebagai suatu dasar atau eviden untuk kita mendapatkan tunjangan. Saya juga sangat mengapresiasi inovasi pemerintah Provinsi Jawa Barat demi membangun TRK dan aplikasi-aplikasi lainnya seperti misalkan Siap Jabar, Kimob, terus KGB dan lain sebagainya untuk menjadikan Provinsi Jawa Barat itu good governance gitu dan menjadikan birokrasi menjadi semakin mudah dan lebih sederhana. Sekarang bisa dilihat sendiri kan, sekarang semua berkas itu sudah paperless. Diharapkan kedepannya akan lebih efektif dan efisien. Selain itu juga sistem ini semoga bisa lebih meningkatkan kesejahteraan ASN melalui tunjangan yang merupakan salah satu dari manajemen PNS, fungsi dari manajemen PNS tersebut. Nah, di instansi saya sendiri, BPS BTPH, kebanyakan itu PNS-nya sudah senior gitu, sudah di atas 40 tahun, yang cenderung di mana kalau dikelompokkan, beliau ini adalah seorang digital imigran yang mereka tidak lahir saat modernisasi atau globalisasi, sehingga sebenarnya mereka agak sulit untuk belajar. Tapi saat saya melakukan pengamatan dan eh, eh, penglihatan gitu, sesuai penglihatan yang saya lihat, mereka-mereka ini sudah bisa dan mampu melaksanakan tugasnya dalam TRK. Nah, saya juga senang karena adanya TRK ini, adanya manajemen sistem talenta, di mana semua ASN nantinya akan dipetakan dan dilihat potensinya secara keseluruhan di dalam 9 kubikel talent pool, di mana kalau misalkan nanti kita ada di kubikel yang bawah, kita akan mendapatkan pembinaan apa nih yang membuat potensi kita tidak bisa keluar. Juga nantinya kalau misalkan kita ada di misalkan di nomor atas kayak 9 atau 8, kita itu akan mendapat reward berupa misalkan kita akan disekolahkan kembali, kemudian kita akan mendapatkan short course di luar negeri, dan itu menurut saya adalah sesuatu inovasi menuju smart ASN, yang mana itu akan membuat kita sebagai PNS tidak hanya tidak hanya santai-santai gitu, kita juga mempunyai goals untuk kedepannya, kita misalnya 10 tahun lagi pengen menjadi apa, kita sistem manajemen ini bisa memberikan itu semua. Kemudian yang kedua, TRK ini bisa menjadi cerminan untuk nilai integritas seorang smart ASN, di mana pelaporan aktivitas harus berdasarkan kinerja yang betul-betul dilaksanakan. Nah, jadi si pegawai ini tidak asal-asalan gitu memberikan eviden, dan juga ada juga yang namanya sistem early warning system, di mana akan dimunculkan kalau misalkan kita melebihi batas waktu pengerjaan, misalkan maksimal kan batas waktu pengerjaan 360 menit ya. Kalau misalkan kita input eviden lebih dari itu, nanti di atasan kita akan keluar peringatan kalau kita tidak wajar melakukan kegiatannya. Satu kegiatan itu akan lebih trusted lah kalau bahasanya. Nah, sebenarnya saya ini sebelumnya cukup sering melihat aplikasi TRK ya, karena ada keluarga saya yang merupakan PNS Provinsi Jawa Barat juga. Nah, mungkin sedikit yang saya kritisi untuk sistemnya, di mana kalau misalkan mereka meminta review per OPD itu eh, tidak sesuai OPD-nya. Jadi mereka meminta review dari OPD yang lain, sehingga kan sebenarnya kita tidak terlalu mengenal ya orang-orang yang di OPD tersebut. Dan saya tuh mengkhawatirkan tidak objektif gitu, tidak berdasarkan pekerjaan yang mereka lakukan. Paling kalau misalkan kan ini untuk nantinya menjadikan
employee of the month ya. Nah, saya tuh takutnya nanti yang terpilih itu belum tentu yang kinerjanya terbaik. Sehingga penghargaan tersebut tidak didapatkan oleh orang yang harusnya mendapatkan penghargaan. Mungkin sebenarnya ini maksudnya untuk awal sistem kerja TOT atau team of team ya, di mana team of team ini berfokus kepada kolaborasi dan percepatan kinerja, sehingga nanti bisa aja dari dinas OPD lain berkolaborasi dengan OPD saya dan sebaliknya seperti itu. Tapi untuk sekarang karena itu belum diterapkan, sepertinya kalau misalkan orang-orang yang saya tidak kenal masuk untuk saya tilai kebaikan pekerjaannya itu sedikit rancu menurut saya. Kemudian mungkin kedepannya error tuh seperti yang terjadi pada hari Sabtu ya. Sabtu pagi itu ada error tidak bisa input aktivitas ya, padahal sebagian orang yang bekerja di lapangan itu kita kadang waktu luangnya tuh ya weekend itu, sehingga kalau misalkan weekend kita pelayanannya malah tersendat, kita juga kan jadi malah merasa pegawai-pegawainya tidak profesional gitu, tidak mencerminkan smart ASN itu sendiri, dan yang harusnya malah mempermudah jadi menghambat kegiatan para pegawai yang ingin input aktivitas. Gitu aja sih menurut saya. Ya, semoga kedepannya TRK Jabar bisa terus memperbaiki diri untuk mencapai visi Indonesia Emas 2024. Begitu, Akang. Oke, baik. Terima kasih pandangan dan perspektifnya dari Kak Hablan yang memang betul ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga pemirsa yang menonton acara ini, memang pada TRK ini tidak hanya melekat pada input aktivitas seorang ASN. Ada kemungkinan besar bahwa memang antara ASN atau pegawai dengan pegawai ini yang direview ini tidak saling mengenal. Jadi artinya objektivitas, lalu yang dinilai itu belum tentu sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh si pegawai. Jadi tadi yang sempat dikhawatirkan ya oleh Kak Hablan, review yang harus direview kembali gitu ya. Jadi kedepannya semoga memang kelemahan-kelemahan ini menjadi salah satu nilai untuk menambah atau meningkatkan nilai tambah atau fungsi dari TRK itu sendiri. Terima kasih sekali lagi Kak Hablan atas kritisi dan pemikiran yang kritisnya terhadap aplikasi atau fitur dari TRK. Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah dari Kak Hablan, kita akan beralih kepada narasumber selanjutnya yang sudah tidak sabar ingin mengungkapkan semua pengetahuan maupun pengalamannya dari di TRK sendiri kepada saudara atau kakak, saya bilangnya kakak aja ya, Kak Aulia ya. Kak Aulia, silakan Kak Aulia, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Kang Adia. Menurut pendapat saya terhadap penerapan pelaporan kinerja yang merupakan tunjangan remunerasi kinerja ya, yang skemanya sudah dijelaskan kurang lebih oleh Teh Irma dan Teh Hablan, itu merupakan suatu itikat baik bagi instansi kita. Jadi di dalam penerapan sistem merit. Dan hal tersebut juga merupakan perwujudan dari nilai Smart ASN khususnya pada nilai integritas. Dan dalam pelaporan TRK ini, ASN Pemprov Jabar itu dituntut untuk melaporkan kinerjanya di setiap hari kerja. Kemudian laporan tersebut akan divalidasi oleh atasannya secara langsung. Dan tidak hanya sampai situ, hasil validasi laporan tersebut akan diaudit lagi oleh pihak PKD pada periode tertentu. Sehingga terciptalah suatu pengawasan yang baik terhadap kinerja ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, aplikasi TRK ini tentunya belum sepenuhnya sempurna, karena masih terdapat sejumlah kekurangan-kekurangan minor, seperti contohnya pada forum TRK ini, di sana terdapat thread-thread yang berisikan, mulai dari pertanyaan hingga keluhan, tentang aplikasi TRK yang diajukan oleh user, dalam hal ini sesama ASN. Namun di dalam thread tersebut tidak ada tanggapan maupun jawaban langsung dari pihak terkait, yang dalam hal ini adalah PKD.
Hal tersebut seakan membuat konten forum TRK itu dalam tanda kutip kurang berguna ya. Menurut saya, saran saya sebaiknya itu dibuat suatu pusat informasi bantuan atau semacam call center di dalam web TRK sehingga dapat mengakomodasi keluhan pertanyaan dari pengguna. Mungkin cukup sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Aulia atas penjelasannya yang singkat namun sangat padat ya, dan memberikan pencerahan bagi kita semua terkait dengan mungkin dari fitur thread ya. Fitur thread itu merupakan harapannya adalah salah satu fitur yang bisa menjembatani aspirasi atau keluhan bagi pegawai ASN yang ada di lapangan, dalam hal ini di unit kerja, dengan author atau pengembang sistem. Namun Kak Aulia tadi berpendapat bahwa memang dari thread tersebut kelihatan bahwa tidak begitu direspon ya dari pihak BKD sendiri selaku pembuat sistem TRK ini gitu. Nah, harapannya ke depannya memang kalau memang mau menggunakan thread sebaiknya diintegrasikan saja gitu ya kan, threadnya sebagai salah satu media penyampai aspirasi. Sangat menarik, sangat membuka paradigma bagi kita semua terkait dengan TRK, karena memang TRK bukan hanya sebagai media untuk kita mendapatkan tunjangan, dalam hal ini adalah mengirimkan aktivitas-aktivitas kita selama kita bekerja di instansi, tapi juga lebih dari itu, ada fitur-fitur yang bisa membuat kita memang menjadi jalan menjadi ASN yang smart ya, smart ASN sama seperti tagline di virtual background kita ini, Smart ASN 2024 seperti itu, dan akan mendukung program Smart Governance gitu. Nah, jadi yang bisa saya simpulkan pada kesempatan kali ini adalah TRK merupakan salah satu inovasi ataupun salah satu bentuk kecanggihan dari smart governance yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal input aktivitas dari setiap ASN. Di situ juga ada review. Namun TRK ini juga masih menjadi produk yang dilematis karena memang ada beberapa kelemahan di dalamnya yang bisa membuat objektivitasnya itu dalam tanda kutip dipertanyakan, seperti itu. Ya, kita berdoa, harapan kita semoga ke depannya dalam TRK ini akan ada perbaikan begitu ya, penyempurnaan demi salah satu sebagai bentuk evaluasi terus-menerus untuk kelancaran atau objektivitas dari kegiatan setiap ASN di Provinsi Jawa Barat. Baik, saya rasa cukup untuk podcast kita hari ini mengenai Smart ASN. Terima kasih kepada para narasumber, Kak Irma Dwi Yundi, Kak Hablan Alivia Nurbaiti, dan Kak Aulia Al-Furqon atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.